Shalom, selamat siang, saudara. Saat ini kita masuk pada pertemuan ke-6 ya, pada pertemuan ke-6, yang mana pada minggu lalu pada pertemuan ke-5 kita telah membahas atau mendiskusikan tentang 3 tugas gereja dan hubungannya dengan penggembalaan serta berbagai hambatan dan tantangan dalam pelayanan pastoral. Nah, hasil diskusi tersebut nanti kita akan bahas di akhir materi ini. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu materi mengenai tugas gereja dan hubungan dengan penggembalaan serta nanti hambatan dan tantangan yang dialami oleh para gembala dalam pelayanan pastoralnya. Baik, langsung saja kita akan masuk ke dalam materinya. Ya, mata kuliahnya adalah teologi pastoral. Saudara, topik pembahasan kita adalah tentang tritugas panggilan gereja dan hubungannya dengan penggembalaan. Sedangkan yang kedua adalah hambatan dan tantangan pelayanan pastoral. Mari kita lihat yang pertama, tritugas panggilan gereja dan hubungannya dengan penggembalaan. Nah, sebenarnya ada banyak sekali persoalan di tengah-tengah masyarakat, yang mana persoalan tersebut juga menjadi bagian dari persoalan gereja. Ya, beberapa persoalan yang dihadapi gereja terkait dengan berbagai perubahan yang ada di dunia ini. Yang pertama bahwa gereja, persoalan gereja terkait dengan dirinya sendiri menyangkut eklesiologi, panggilannya, perkembangan teologi, pertumbuhan gereja, kemudian masalah liturgi, kemitraan, masalah hamba-hamba Tuhan, kepemimpinan, kemudian masalah orang percaya, Kristen KTP, masalah misi, dan lain sebagainya. Belum lagi masalah yang terjadi antara gereja dengan ilmu pengetahuan, kemudian gereja dengan masyarakat, gereja dengan agama-agama, ya. Mengingat bahwa Indonesia sendiri terdiri dari pluralisme, ya, yang mana banyak agama yang ada di Indonesia. Kemudian ada juga masalah gereja dengan moral, ya. Kemudian masalah gereja dengan pokoknya kompleksitas sosial, ya. Nah, dengan demikian dari berbagai persoalan tersebut, maka kita tahu bahwa di sanalah letak tugas-tugas gereja. Artinya bahwa kita bisa melihat bahwa tugas-tugas gereja itu tidak terlepas dari sifat-sifat gereja. Apa sebenarnya yang menjadi sifat-sifat gereja? Ya. Yang pertama, mari kita coba lihat bahwa sifat-sifat gereja terkait juga dengan dasar-dasar ajaran gereja. Hal ini mencakup antara lain pertama, ya, bahwa penderitaan sebagai dasar gereja, saudara. Ya, mengapa disebut penderitaan sebagai dasar gereja? Karena memang ada indikator-indikator dalam Alkitab yang mencirikan hal sedemikian rupa, yang mana Yesus sendiri menderita dan penderitaan Yesus itu menjadi teladan hidup. Nah, di dalam Alkitab, khususnya dalam Markus 8 ayat 31, kemudian pasal 9 ayat 31, pasal 10 ayat 33 sampai 34, dikatakan bahwa Yesus menderita sebagai teladan hidup.
Penderitaan dari kata dasar derita atau pasko dalam perjanjian baru sendiri dipakai sebanyak 42 kali. Nah, penderitaan adalah tekanan yang dihadapi oleh seseorang yang datang dari luar dirinya untuk memberikan pengaruh yang baik kepada orang tersebut. Atau boleh dikatakan bahwa penderitaan ini semacam ujian juga dalam iman percaya kita. Nah, berkaitan dengan hal ini Markus 8 ayat 31 serta pasal 9 ayat 31 dan pasal 10 ayat 33 sampai 34 merupakan petunjuk jelas bagi bahwa memang Yesus menerima dan melakukan pekerjaan seorang mesianik. Dia menerima pekerjaan untuk menderita. Sehingga kalau dikatakan penderitaan sebagai dasar gereja, itu pasti. Dan pelayanan penggembalaan itu juga adalah penderitaan, ya, yang mana Yesus telah menderita terlebih dahulu sehingga menjadi teladan hidup. Nah, sebenarnya penderitaan yang dialami oleh Yesus sudah merupakan rancangan Allah jauh ke belakang. Yesaya pasal 53 ayat 2 sampai 3 sudah mengatakan bahwa Yesus sebagai tunas dari tanah kering. Lalu Yesus dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan yang biasa menderita kesakitan. Dia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Saudara, bahwa penderitaan yang dialami Yesus ya bukan hanya terjadi dalam sekejap ketika Yesus ada di dunia, tetapi jauh sebelumnya sudah dinubuatkan. Kemudian, apa yang dimaksud dengan gereja sebagai tubuh Kristus? Ini adalah yang kedua. Ya, dasar-dasar ajaran gereja mencakup penderitaan sebagai dasar gereja, kemudian gereja sebagai tubuh Kristus. Maksudnya adalah bahwa dalam gereja yang tidak terlihat, orang percaya menempatkan dirinya sebagai body of Christ, ya, atau tubuh Kristus. Dan Yesus adalah kepalanya. Nah, di sini banyak orang percaya yang belum mengerti konsep body of Christ. Dan itu terbukti orang percaya dalam gereja yang terlibat dalam menggunakan hukum-hukumnya sendiri, saudara. Ya, daripada melakukan hukum Allah. Orang percaya ini merasa bahwa yang dikatakan adalah kebenaran dan mereka bangga terhadap kebenaran yang telah diputuskan, dipegang, dan dijalankan kepada jemaat gerejanya. Nah, hal-hal ini yang sebenarnya harus diubah, ya. Ada beberapa hal dalam gereja-gereja masa kini bahwa gereja itu lebih cenderung terhadap aturan-aturan atau dogma-dogma yang sudah disepakati oleh gereja tersebut, sehingga kadangkala ya menjadi pertentangan ketika jemaatnya jemaatnya bersosialisasi dengan jemaat sinode lain, yang mana nanti ada mungkin dogma yang bertentangan sering sekali menjadi bahan perdebatan, saudara. Nah, hal ini menunjukkan bahwa sebenarnya gereja-gereja masa kini itu tidak lagi melihat gereja itu sebagai tubuh Kristus. Orang lebih percaya bahwa apa yang dia katakan, apa yang dia imani, apa yang dia yakini itu adalah sebuah kebenaran. Dan mereka bangga terhadap kebenaran yang telah diputuskan secara bersama yang menjadi dogma atau sebuah ajaran dalam gereja atau denominasi tertentu. Nah, saudara, tubuh Kristus merupakan arena persekutuan orang-orang percaya. Tubuh Kristus adalah jemaat Allah yang hidup menyebar di seluruh dunia. Dengan struktur Kristus sebagai kepala tubuh dan tubuh adalah jemaat seperti yang disampaikan Paulus dalam Kolose 1 ayat 18a. Ya. Nah, sebagai tubuh Kristus, orang percaya atau orang-orang Kristen memang mempunyai nilai penderitaan yang berbeda dibandingkan dengan orang yang belum percaya. Paul mengatakan bahwa ketika penderitaan itu datang kepada kita, maka kita bertanggung jawab kepada penderitaan itu. Nah, di sini penderitaan orang percaya berbeda dengan penderitaan sebelum percaya.
Sebelum percaya, ia menderita sebagai orang yang belum percaya. Tetapi ketika ia percaya, ia menderita sebagai orang percaya. Nah, jadi penderitaan atau sufferings adalah suatu pencobaan, Kuroshi trials bagi kehidupan orang Kristen, ya. Karena itu penderitaan pada ayat 12 dikatakan, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu. Ini dalam 1 Petrus 4 ayat 12 sampai 19. Karena penderitaan itu merupakan karakter orang-orang Kristen sehingga sudah menjadi hal yang wajar. Justru karena menderita, orang Kristen menjadi bahagia dan tidak membawa kesusahan, melainkan kesukaan. Tetapi pada masa sekarang ini banyak sekali loh gereja-gereja atau orang percaya yang menolak yang namanya penderitaan. Orang merasa, kok menderita terus sih? Kapan sih kita tidak menderita? Ya, kita harus hati-hati dalam hal ini. Kalau kita bisa menerima hal-hal yang baik, mengapa hal-hal yang tidak baik atau hal-hal yang buruk yang hinggap dalam kehidupan kita, kita tidak mampu melewatinya. Kita tidak mau hidup dalam penderitaan dan tunduk dengan taat melewatinya bersama dengan Kristus. Ada banyak ya istilahnya gereja-gereja atau orang percaya yang tidak rela untuk hidup menderita, apalagi menderita oleh karena nama Yesus. Nah, oleh karena orang Kristen harus meneladani penderitaan Kristus. Nah, peneladaan ini bersifat hidup dan setia dalam penderitaan Kristus. Hal ini dilakukan dengan rasa sukacita, saudara. Ya, kemudian bukan karena oleh tekanan. Ya. Kalau orang menjalani sukacita penderitaan itu dengan bersungguh-sungguh, tidak ada merasa damai oleh karena mengalami penderitaan, ya itu namanya bukan orang percaya. Artinya dia tidak memiliki kerelaan untuk sependeritaan dengan Kristus. Jadi saudara, ini yang penting. Ciri tubuh Kristus adalah rela hidup menderita dalam Kristus. Ya, itulah yang disebut dengan gereja sebagai tubuh Kristus. Ya. Kemudian penderitaan tubuh Kristus merupakan amanat Allah yang harus dilakukan oleh orang Kristen. Jadi bukanlah suatu hal aneh bila tubuh Kristus hidup dalam penderitaan yang disebabkan oleh dunia. Oleh karena itu, kalau tadi yang pertama dasar-dasar ajaran gereja adalah penderitaan sebagai dasar gereja, kedua gereja adalah tubuh Kristus. Oleh karenanya jangan sampai nanti gereja menolak hidup dalam penderitaan bersama Kristus. Kemudian ada satu lagi adalah gereja sebagai sarana kesaksian. Ya, gereja sebagai sarana kesaksian adalah bahwa gereja itu harus berani bersaksi. Ya, gereja perlu bersikap melihat kenyataan penganiayaan dan pembakaran gereja yang ada di mana-mana di belahan bumi. Ya, sikap gereja bukan melawan pemerintah, tetapi gereja sendiri perlu kembali melihat fungsinya sebagai amanat agung Allah. Ya, kalau kita lihat sih banyak sekali ya penderitaan-penderitaan yang dialami oleh gereja, terutama gereja-gereja yang ada di Indonesia, saudara ya. Tapi itu bukan berarti kita tidak mampu melihat ya fungsi kita sebagai gereja ya untuk memenuhi amanat agung Allah. Jadi gereja itu harus menjadi garam dan terang. Ya, seperti yang disampaikan oleh Matius 5 ayat 13 sampai 24, saudara ya. Nah, selanjutnya coba kita melihat tiga panggilan atau tiga tugas gereja, saudara. Tentu ini bukan hal yang asing lagi bagi kita, apa saja tiga bagian tugas gereja. Yang pertama adalah koinonia. Ya. Tugas dan panggilan gereja yang pertama adalah koinonia atau persekutuan. Nah,
koinonia itu artinya adalah bersekutu. Koinonos artinya teman atau sekutu. Koinonia artinya persekutuan. Nah, dalam masyarakat Yunani, kata koinonia sering dikali dipakai untuk menggambarkan hubungan manusia dengan ilah-ilah. Bukan Allah ya, ilah-ilah atau dewa-dewa mereka, saudara. Nah, hubungan itu dibayangkan sebagai hubungan antar teman, ya, koinonos. Nah, jadi koinonein berarti bergaul secara akrab dengan ilah-ilah supaya mencapai hubungan mistik yang membawa kepada kebahagiaan yang hebat. Itulah sebabnya dalam Septuaginta, kata koinonia tidak pernah menggambarkan hubungan antara Allah dengan manusia. Dalam Perjanjian Lama, kata hamba, ebed, dipakai untuk menggambarkan hubungan Allah dengan manusia. Manusia adalah hamba Allah. Nah, Allah sebagai khalik dan manusia sebagai makhluk. Namun dalam Perjanjian Baru kemudian ada sebuah perubahan. Karena melalui Yesus Kristus manusia dapat dipersatukan kembali dengan Allah. Dalam Kristus Allah datang dan menemui manusia. Nah, jadi dalam Perjanjian Baru, istilah koinonia kemudian mempunyai beberapa pengertian. Yang pertama, mengambil bagian bersama-sama dengan orang lain dalam sesuatu. Lukas 5 ayat 10 mengatakan bahwa Tuhan Yesus menyuruh murid-murid menjala ikan. Mereka melaksanakan perintah Tuhan. Mereka mendapat banyak ikan, karena banyaknya mereka semua harus mengambil bagian dalam hal menarik jala. Nah, di sini koinonia sebagai persekutuan para pekerja. Kemudian dalam 1 Korintus 10 ayat 16, arti koinonia adalah mengambil bagian dalam penderitaan, saudara. Ya, mengambil bagian dalam penderitaan dan kematian Yesus Kristus di dalam persekutuan perjamuan kudus. Kemudian yang kedua, memberi bagian kepada seseorang. Nah, sebagai contoh untuk memahami koinonia dalam lingkup ini, kita bisa melihat Filipi pasal 4 ayat 15. Mengartikan koinonia adalah mengadakan perhitungan. Nah, di sini Paulus memberi jemaat Filipi mengambil bagian dalam mengabarkan Injil. Sedangkan jemaat Filipi tanpa diminta memberi Paulus bagian untuk penghidupannya. Itulah salah satu segi dari persekutuan, yaitu saling memberi bagian kepada orang lain. Kemudian yang ketiga, koinonia sebagai persekutuan penuh atau absolut. Nah, dalam Galatia pasal 2 ayat 9 digambarkan bahwa Paulus dan Barnabas dengan berjabatan tangan sebagai tanda persekutuan diterima secara penuh dalam persekutuan yang dijadikan oleh iman bersama kepada Kristus. Nah, tanda hubungan erat antara kedua belah pihak adalah mereka bersekutu di dalam Kristus. Jadi, koinonia mempunyai dasar dan tujuan yang berasal dari Yesus Kristus. Dasar dan tujuan itu tidak dapat digantikan dengan dasar dan tujuan yang lain, saudara. Nah, jikalau persekutuan ini menggantikan dasar yang sudah diletakkan di dalam Yesus Kristus, maka persekutuan kehilangan hakikatnya. Ya. Koinonia adalah persekutuan jemaat di dalam Kristus. Walaupun banyak anggota, tetapi membentuk satu tubuh Kristus. Ya. Nah, jadi dalam koinonia ini tidak sekedar bersekutu, tetapi juga menggambarkan Injil Kerajaan Allah melalui perkataan atau kesaksian marturia maupun perbuatan atau pelayanan diakonia di mana orang percaya berada. Nah, yang kedua adalah marturia. Apa yang dimaksud dengan marturia, saudara? Nah, kata marturia adalah bahasa Yunani artinya kesaksian, sedangkan marturein adalah bersaksi. Marturein dalam PB memberi arti antara lain pertama, memberi kesaksian tentang fakta atau kebenaran. Kemudian juga memberi kesaksian baik tentang seseorang. Ketiga, membawakan khotbah untuk pekabaran Injil, di mana bersaksi menunjuk pada pengutusan atau pekabaran Injil. Nah,
Kemudian yang ketiga adalah diakonia. Diakonia artinya pelayanan. Dengan kata kerja diakonein yang artinya melayani. Nah, kata benda diakonos artinya pelayan. Diakonein atau melayani dalam perjanjian baru menunjuk pada pandangan Yesus terhadap pelayanan yang berasal dari titah di dalam PL tentang kasih terhadap sesama manusia, saudara. Jadi diakonein artinya melayani di meja. Dalam perjanjian baru diakonein mempunyai arti sebenarnya melayani di meja. Nah, di sekitar meja sangat terasa perbedaan tingkat antara mereka yang sementara makan, yaitu orang besar, dan mereka yang menanggalkan jubahnya atau orang yang melayani meja. Nah, jadi makna di atas oleh Yesus diberi makna melayani. Itulah arti kata diakonia. Nah, karena dia membalikkan hubungan antara melayani dan dilayani. Nah, saudara, dari uraian tersebut, ya, maka dapat ditajamkan bahwa bila seseorang menjalankan pekerjaan diakonia, maka dirinya telah memposisikan diri sebagai berikut. Perhatikan, pertama, diakonein sebagai cara hidup jemaat Kristus, ya. Dan yang kedua, diakonein atau melayani sebagai mengumpulkan persembahan atau kolektor. Nah, pelayanan khusus yang mempunyai peranan penting dalam kehidupan Paulus adalah pengumpulan dan penyerahan kolektor bagi orang kudus di Yerusalem. Pelayanan kasih ini adalah teladan sebagai orang Kristen saling memperhatikan dan saling membantu berdasarkan kasih Kristus. Jadi, diakonein adalah nama untuk pelayanan jabatan khusus. Dalam 1 Timotius 3 ayat 10 dan 13, kata kerja diakonein dipakai untuk nama jabatan seorang samas atau samases atau diaken. Ya. Oke. Itu adalah 3 panggilan gereja. Nah, mari kita pahami seperti apakah hubungan penggembalaan dengan pelayanan gereja. Nah, saudara, kita lihat yang pertama. Penggembalaan koinonia. Ya. Penggembalaan koinonia yang dilakukan oleh gembala. Nah, penggembalaan koinonia atau persekutuan. Persekutuan bukanlah hanya berkumpul-kumpul saja di antara orang percaya. Tentu ini sangat-sangat dipahami. Tetapi di dalamnya ada pemeliharaan anggota, saudara, ya. Tujuannya apa? Supaya iman bisa bertumbuh. Nah, oleh karenanya tujuannya adalah iman jemaat bertumbuh. Ya. Nah, agar iman jemaat bertumbuh, maka persekutuan perlu digembalakan atau dipastoralkan. Ya. Nah, dalam pelayanan pastoral, manusia diciptakan Allah sebagai makhluk yang hidup dalam berbagai-bagai relasi dengan sesamanya manusia. Nah, dalam perjanjian baru, dikatakan bahwa manusia yang diselamatkan oleh Kristus yang kita layani dalam pastoral ialah bukan individu yang hidup dalam isolasi, tetapi anggota dari jemaat Yesus Kristus. Ya, jadi penting itu yang namanya penggembalaan persekutuan. Jadi dalam sebuah gereja harus ada penggembalaan persekutuan. Ya, bukan hanya ibadah dalam hari Minggu saja, tetapi kalau saya melihat dalam beberapa gereja itu, ibadah itu bukan hanya pas hari Minggu, tetapi pada akhirnya gembala pun membagi pos-pos, ya, pelayanan itu. Ada pos pelayanan untuk sekolah minggu, supaya membentuk persekutuannya seperti kalau pelayanan sekolah minggu itu, kalau pelayanan di tengah minggu ada istilah Rabu Gembira, Kamis Ceria, apalagi ya banyak istilah, ya, atau mungkin komsel anak kecil dan lain sebagainya. Kemudian mungkin ada untuk komsel remaja, komsel pemuda, atau komsel ibu-ibu, kaum ibu, komsel kaum bapak, dan lain sebagainya. Nah, jadi hal ini memang harus dilakukan oleh seorang gembala. Ya, dalam penggembalaan harus ada pelayanan-pelayanan persekutuan. Ya.
Nah, saudara, pelayanan pastoral persekutuan bukan saja tidak dapat dipisahkan dari diakon ya, tetapi juga tidak dapat dipisahkan dari koinonia. Ya, maksud pelayanan pastoral adalah memperbaiki hubungan yang terganggu atau yang rusak supaya anggota jemaat yang bersangkutan mendapat kembali tempatnya dalam persekutuan. Jadi ada tujuan-tujuan seperti yang disampaikan di awal tadi bahwa berbagai masalah yang dihadapi gereja di tengah-tengah perubahan yang terjadi, ya, terutama mengacu kepada COVID-19 ini mempengaruhi sehingga terjadinya juga perubahan tata pelayanan di dalam persekutuan gereja. Bayangkan itu ya, bagaimana kemudian sebuah masalah mempengaruhi kehidupan persekutuan dari gereja-gereja yang ada. Nah, tentu di sini akan menuntut pelayanan dari seorang gembala tersebut ya, supaya bisa menghidupkan persekutuan ya. Kalau masa sekarang kita bisa melihat bahwa cara menghidupkan persekutuan itu pada akhirnya adalah dengan memaksimalkan segala fasilitas termasuk teknologi ya. Dengan masa Covid ini kan kita tidak bisa ya bertemu secara langsung, karena kita juga firman Tuhan mengatakan ya kita harus berhikmat saudara ya, harus berhikmat. Nah, oleh karenanya ya dengan menggunakan teknologi, makanya ada ibadah virtual ya, ibadah online. Ya, semua dilakukan oleh penggembalaan demi apa? Supaya semua jemaat di bawah penggembalaannya bisa terlayani. Berbagai masalah-masalah yang ada, walaupun mungkin tidak bisa langsung ketemu muka, tetapi dengan adanya teknologi cukup membantu juga ya penggembalaan untuk dapat melakukan ya persekutuan lah dengan dengan jemaatnya ya. Kemudian penggembalaan marturia, saudara. Apa yang dimaksud dengan penggembalaan marturia? Tadi kita sudah membahas tentang 3 panggilan gereja ya, 3 tugas panggilan gereja, arti dari ketiga tugas panggilan gereja tersebut. Nah, sekarang kita masuk dalam hubungan penggembalaan dengan pelayanan gereja. Ya, hubungan penggembalaan terkait dengan penggembalaan koinonia, dan yang kedua ini adalah penggembalaan marturia. Apa yang dimaksud dengan penggembalaan marturia, saudara? Nah, penggembalaan marturia atau kesaksian merupakan pelayanan pastoral bagi para pelayan Tuhan. Nah, di sini jemaat dilatih hingga mampu bersaksi, bukan hanya bersekutu saja, ya, bersaksi tentang bagaimana karya Tuhan yang terjadi dalam kehidupannya. Nah, untuk proses pelatihan tersebut dibutuhkan pekerjaan penggembalaan atau pastoral. Ya, saya pernah ada di beberapa, katakanlah di beberapa denominasi gereja ya. Ada beberapa gereja itu di dalam tata ibadahnya memberikan ruang kesaksian. Tetapi kadang-kala ketika diberikan ruang kesaksian, tidak ada yang mau bersaksi. Mengapa tidak berani bersaksi? Padahal yang mau disaksikan adalah bagaimana cinta kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Kita saksikan supaya kita bisa berbagi kepada teman-teman persekutuan kita. Itu akan bisa menguatkan orang yang mendengar kesaksian hidup kita juga. Tetapi banyak orang merasa malu, merasa tidak pintar untuk berbicara ketika dibuka ruang kesaksian dan tidak ada yang mau bersaksi. Tetapi ada juga yang memang mau bersaksi. Bahkan setiap minggu ketika dibuka ruang kesaksian, maka selalu saja bersaksi. Setiap minggu selalu bersaksi. Setiap minggu selalu bersaksi. Nah, padahal kesaksian yang disaksikan juga adalah hal yang serupa. Jadinya kesaksian itu adalah kesaksian yang mengulang-ulang. Nah, apakah ini juga dapat dikatakan bisa memberkati orang? Nah, kadang-kala kesaksian juga kalau sudah berulang-ulang disaksikan pada
kumpulan atau persekutuan orang yang sama yang mendengarnya, itu juga lama-lama bukan lagi jadi berkat, malah jadi ya katakanlah jadi batu sandungan juga pada akhirnya, karena tidak ada yang baru. Kesaksian minggu lalu disaksikan lagi minggu ini dan disaksikan lagi minggu depannya. Tidak ada sesuatu yang baru, dan bagi Bunyilan itu juga bukan sebuah kesaksian yang baik. Karena kesaksian itu adalah pengalaman bersama dengan Tuhan. Ya, pengalaman bersama dengan Tuhan, pengalaman yang baru, misalnya dalam minggu yang sudah kita lewati, pada hari Minggu kemudian ketika kita beribadah, bersekutu bersama dengan orang percaya lainnya, diberikan ruang kesaksian, menyaksikan cinta kasih Tuhan. Ada hal yang baru yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita, sehingga kita kemudian bersaksi. Nah, saudara, dalam hal ini kita bisa melihat bahwa kesaksian, ya, bahwa kesaksian merupakan pelayanan pastoral bagi para pelayan Tuhan. Di sini jemaat dilatih hingga mampu bersaksi dan bukan hanya bersekutu saja tentang pekerjaan Tuhan Yesus dalam hidupnya. Nah, untuk proses pelatihan dikatakan tadi dibutuhkan pekerjaan penggembalaan atau pastoral. Nah, itulah yang saya maksud tadi, bahwa kalau ada orang yang tidak berani bersaksi, itulah tugas pastoral. Ya, itulah tugas penggembalaan, memberikan dorongan, motivasi kepada jemaatnya supaya berani bersaksi, menyaksikan cinta kasih Tuhan dalam hidup mereka. Nah, jadi penggembalaan kesaksian adalah suatu jawaban terhadap kebutuhan setiap orang akan kehangatan, ya, perhatian penuh, dukungan, dan penggembalaan. Jadi, penggembalaan ditunjukkan pada kemampuan jemaat sebagai pemberita Injil yang mengacu kepada imamat orang percaya, 1 Petrus 2. Karena pada hakikatnya semua orang percaya adalah pelayan-pelayan yang ditugasi Kristus. Nah, ini lebih spesifik lagi ya, bahwa penggembalaan marturia itu adalah memberikan motivasi kepada jemaat untuk berani menyaksikan cinta kasih Tuhan yang sudah dialami dan dibagikan kepada orang lain. Itu yang disebut dengan penggembalaan marturia. Jadi dalam penggembalaan marturia bukan hanya memotivasi, tetapi juga memperlengkapi jemaat supaya mampu bersaksi, menyaksikan cinta kasih Tuhan dalam hidup mereka kepada orang lain, yang kemudian kita sebut sebagai pemberitaan Injil. Nah, yang ketiga adalah penggembalaan diakonia. Apa yang dimaksud dengan penggembalaan diakonia, saudara? Penggembalaan diakonia lebih luas dibandingkan dengan persekutuan dan kesaksian. Mengapa demikian? Karena penggembalaan diakonia di mana gereja diharapkan tidak sekedar sebagai rumah rohani bagi anggota-anggotanya, tetapi harus berfungsi sebagai aktivitas para anggota. Ya, aktivitas dalam hal ini adalah aktivitas untuk melayani Tuhan. Saya pernah ada dalam sebuah gereja ketika saya masih mahasiswa. Nah, dalam gereja tersebut memiliki pelayanan diakonia khusus yang dibentuk oleh tim penggembalaan gereja tersebut. Nah, di dalam pelayanan diakonia itu ada orang-orang tertentu, orang-orang yang sudah dipilih untuk berada dalam pos pelayanan diakonia. Apakah tugas mereka? Tugas mereka adalah mendoakan, ya, kemudian melayani orang sakit, berkunjung ke jemaat yang sedang sakit, atau berkunjung kepada jemaat yang sudah mulai suam-suam kuku, sudah tidak mau rajin lagi datang ke gereja. Mereka datangi untuk kemudian mereka doakan, untuk kemudian mereka mengingatkan kembali cinta mula-mula yang sudah diberikan oleh Tuhan Yesus kepada jemaat yang suam-suam kuku tersebut. Nah, waktu saya PKL juga, saya melakukan pelayanan diakonia
sekaligus memang juga pelayanan marturia ya, dalam hal ini pelayanan marturia. Nah, saudara, dalam surat-surat penggembalaan Paulus dikatakan bahwa tugas gembala dalam pelayanan memang berat. Dalam surat-surat penggembalaan, mereka yang melayani jemaat seringkali disebut sebagai penatua, diaken, dan penilik jemaat. Ya, jadi kita bisa melihat ya hubungan antara penggembalaan dengan pelayanan gereja, hubungan penggembalaan dengan tiga tugas panggilan gereja tadi, ya, bahwa semua tiga tugas panggilan gereja itu yang menjadi motornya adalah gembala sebagai pucuk pimpinan dalam sebuah gereja lokal. Gembalalah yang harus memberikan dorongan, memberikan motivasi, memberikan pengajaran yang baik, memperlengkapi jemaatnya sehingga kemudian mampu melakukan yang namanya koinonia, melakukan yang namanya marturia, dan mampu melakukan yang namanya diakonia. Jadi, saudara, gereja yang sehat wajib menjalankan tugas dalam ketiga hal pelayanan tersebut yang sudah kita jelaskan ya. Dengan demikian, gereja akan selalu mengembangkan pelayanan berdasarkan ketiga hal tersebut yang kemudian dijabarkan menjadi berbagai pelayanan yang penuh dengan inovasi. Nah, selanjutnya mari kita melihat hambatan dan tantangan pelayanan pastoral. Apa saja yang menjadi tantangan pelayanan pastoral dan hambatan-hambatannya? Ya. Mari kita lihat hambatan pelayanan pastoral terlebih dahulu. Nah, saudara, dalam pelayanan pastoral ada beberapa hambatan, ya. Yang pertama, hambatan yang pertama adalah bahwa seorang pastor atau hamba Tuhan yang belum sungguh-sungguh bergaul dengan Tuhan, ya. Kemudian misalkan maksudnya yang belum sungguh-sungguh bergaul dengan Tuhan itu dalam pengertian begini saudara, kurang saat teduh, ya kan? Kemudian kurang mampu membagi tugas pelayanan, kurang mendapat dukungan dari mungkin jemaatnya, kurang berdoa. Kemudian ada lagi yang kedua, perbedaan budaya dan worldview ya. Nah, jadi perbedaan budaya ini adalah cara pandang yang dikarenakan oleh budaya ya, antara seorang pastor dengan jemaatnya. Ada beberapa masalah yang dihadapi oleh beberapa penggembalaan sehingga pada akhirnya penggembalaan itu tidak berkembang, tidak maksimal pelayanannya juga, ya. Nah, yang kedua, selain hambatan dalam pelayanan pastoral yang di sini ada tercatat ada dua ya. Karena pertama dulu karena hamba Tuhan itu ya memang belum sungguh bergaul dengan Tuhan, tidak memiliki saat teduh yang baik bersama dengan Tuhan, kan? Kemudian tidak memiliki waktu yang cukup atau waktu khusus untuk berdoa. Dan yang kedua adalah faktor perbedaan budaya ya antara yang melayani dengan yang dilayani. Itu biasanya akan menjadi hambatan untuk terjadinya suatu pertumbuhan ya bagi jemaat yang dilayani juga. Nah, selanjutnya tantangan pelayanan pastoral. Apa saja yang menjadi tantangan pelayanan pastoral? Nah, Lobby Lukmono pernah mengatakan bahwa tantangan pelayanan pastoral yang dihadapi antara lain pertama, diperlukan yang namanya konseling yang efektif dan efisien pada masa mendatang karena antara konseli atau individu mempunyai pola pikir yang didominasi oleh pola pikir ekonomis. Itu benar ya,
sangat benar ini saudara, tantangan pelayanan pastoral ketika gembala yang ada dalam jemaat, ya ada satu gereja lah yang saya tahu ya, gembalanya sangat susah sekali walaupun sudah mungkin sering-sering mengunjungi jemaatnya, tapi tetap saja mereka sangat kurang antusias untuk datang ke gereja. Karena apa? Nah ini salah satunya adalah karena pola pikir ekonomis, ya. Faktor ekonomi mempengaruhi orang bisa malas datang ke gereja. Apakah oleh karena kemiskinan atau mungkin oleh karena sudah kaya, saudara. Jadi istilahnya ini miskin juga salah, masalah, kaya juga masalah. Nah itulah tantangan yang dihadapi oleh pelayanan pastoral. Bagaimana caranya supaya seorang pastor bisa melayani jemaat-jemaat yang memiliki masalah dalam menyikapi tiga tugas panggilan gereja tadi, yaitu mau bersekutu, yang utamanya dulu bersekutu, jangankan untuk bersaksi atau mau melayani, bersekutu saja dulu saudara, ya agak ada kesulitan di sana. Nah kemudian yang kedua, konseling pendamaian, karena boom ekonomi global menyebabkan individu tidak bergairah untuk orang dan perhatian tertuju pada pelestarian dan menjaga lingkungan ciptaan Allah. Ya, jadi selain masalah apa tadi pola pikir ekonomis, juga masalah ketidakbergairahan, ya, ketidakbergairahan. Nggak ada gairah untuk datang bersekutu. Nah, biasanya itu masalah ini bukan lagi faktor eksternal, tapi dari individunya sendiri. Ya, kalau Bu Nilam bilang itu belum mengalami yang namanya lahir baru. Itu juga tantangan pelayanan pastoral yang dialami oleh seorang gembala dalam pelayanannya. Ya. Nah, sebenarnya persoalan pelayanan pastoral bukan persoalan yang sederhana, banyak sekali tantangannya. Nah, misalkan ya ketika seseorang berada pada 100 tahun yang lalu ya, 100 tahun yang lalu, tentu berbeda ketika ia berada pada tahun ini. Istilahnya, keadaan pelayanan pastoral, katakan saja seperti Bu Nilam lah. Bu Nilam ketika tahun 1980-an, mungkin saudara belum lahir, ya. Seperti apakah pelayanan pastoral pada masa itu tentu tidak seperti sekompleks masalah-masalah yang dialami oleh gembala saat ini. Dulu orang-orang antusias datang untuk bersekutu, ya. Saya ingat betul itu mama saya, ya. Selalu walaupun nanti baru jam 2 pagi baru pulang, berangkat nanti jam 9 malam, pulangnya bisa sampai jam 2 baru pulang. Tugasnya apa di sana? Datang bersekutu itu. Mereka dibimbing. Saya masih kecil pada saat itu ya, tahun 80-an itu. Masih kecil. Nah, saya melihat bahwa orang tua saya itu, mama saya dibimbing bersama dengan orang percaya lainnya ya. Biasanya sih yang datang ini kaum ibu-ibu. Karena yang mengajar mereka para misionaris dari Jerman. Ya. Jadi, maksudnya orang-orang tua ya, seumuran dengan mama saya itu mereka dibimbing. Ya, dalam persekutuan itu dibimbing untuk membaca kitab suci. Tetapi kalau sekarang, jangankan mau datang ya, mau datang. Dikunjungi aja kadang-kala kita dicuekin, ya kan? Banyak sekali hal-hal seperti itu. Jadi sebenarnya sangat kompleks sekali masalah berbagai tantangan pelayanan pastoral ini, saudara. Ya. Perubahan yang sangat cepat, ya. Bahkan kadang-kala sulit diantisipasi seperti keadaan saat inilah, ya. Ketika kita berbicara tahun 2019 kemarin, tentu ketika kita bandingkan kemudian tahun 2020 ini, sungguh sangat jauh sekali perbedaannya. Nah, itulah yang menjadi tantangan-tantangan pelayanan pastoral. Nah,
Oleh karenanya itu adalah tugas kita. Bagaimana caranya ketika kita nanti hidup dalam penggembalaan atau saudara berada dalam sebuah penggembalaan. Nah, tantangan tentu akan saudara hadapi juga. Kemudian ada hambatan juga yang akan saudara alami. Nah, bagaimana caranya supaya saudara bisa mengatasinya? Tentu harus mencari solusi, ya, harus mencari solusi supaya berbagai hambatan dan tantangan pelayanan pastoral bisa dilewati. Karena pada akhirnya sekalipun saudara jurusan pendidikan agama Kristen, tetapi kan tidak tertutup kemungkinan nanti saudara hidup di dalam penggembalaan. Oke ya, saya pikir ini saja yang bisa Bu Nilam sampaikan terkait dengan materi kita. Mari kita lihat hasil diskusi. Ya. Mari kita lihat hasil diskusi dalam Google Classroom. Seperti apakah jawaban saudara? Coba terkait dengan. Nah, jadi tugasnya adalah mendiskusikan hubungan gembala dengan 3 panggilan gereja dan apa saja hambatan dan tantangan dialami seorang gembala dalam pelayanan pastoral. Mari kita melihat jawaban Uli Sitinjak. Nah, Uli Sitinjak mengatakan hubungan 3 panggilan gereja yaitu ketiganya saling dan harus ada di dalam gembala. Karena itulah yang akan membangun relasi dan pertumbuhan kepada Tuhan. Dan sesama dengan koinonia adanya persekutuan yang mengumpulkan gembala dan jemaat untuk memuji dan menyembah Tuhan. Bahkan mendengarkan firman. Ya, di dalam 3 panggilan gereja ini salah satu dari tugas gembala yaitu marturia, penggembalaan sebagai pemberita firman kebenaran itu. Maka adanya diakonia ketika kita tahu bahwa Yesuslah yang menyuruh kita melakukan amanat agung. Maka yang akan kita lakukan yaitu diakonia. Adalah pelayanan anything dalam hal apapun, tujuannya untuk Tuhan saja. Sedangkan tantangan yang dihadapi dalam hal ini yaitu menurut saya secara pribadi perkembangan globalisasi amat sangat berpengaruh. Mengapa? Karena gembala akan dituntut dari jemaat di gereja tersebut atau jemaat gereja lain. Kok gerejanya begini-begini saja dekorasinya, dekorasi gedungnya, coba lihat JPCC ada lightingnya, kok worship leadernya nggak asik, nggak seperti simfoni musik atau GMS. Maka gembala akan tertekan outputnya sama dengan harus sesuai dengan perkembangan zaman. Sehingga melupakan zaman apostolik. Sehingga fokus utama pelayanan pastoral bukan lagi untuk memuliakan Allah, tetapi memuliakan apa yang ada dalam diri kita supaya apa? Nggak kudet, maju, dijudge sama jemaat sendiri dan jemaat luar. Menurut saya sendiri, ini Ibu dan teman-teman. God bless you. Nah, ya memang Uli, ya hubungan 3 panggilan gereja ya Bu Nila masih bingung ya penjelasannya, tapi pun demikian saya bisa melihat bahwa dari segi tantangan yang ditulis Uli memang itu benar. Ya, ketika kita melihat tantangannya adalah ketika maju ya, maju mengikuti perkembangan zaman. Dibilang apa tadi? Tidak memuliakan Allah, fokusnya sudah kehilangan arah. Tetapi ketika kita juga kembali seperti pada zaman apostolik, seperti apa itu gereja mula-mula ya. Kalau kita melihat dalam Alkitab gereja mula-mula bagaimana mereka berbagi dan lain sebagainya, ya dibilang kudet, tidak maju. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa menjembatani antara yang kuno itu dengan apa? Bukan yang kuno, lebih kepada apa yang dikatakan oleh Alkitab dengan perkembangan sekarang ini. Jangan salah, zaman boleh berkembang karena kita ikut di dalamnya, tetapi juga jangan sampai kehilangan inti,
inti dari pelayanan gereja itu sendiri, itu maksudnya. Jadi jangan diutamakan, lebih diutamakan apa ya namanya ini, lebih diutamakan apa ya, tampilannya. Bukan itu yang utama, tetapi yang utama adalah isinya. Ya. Dengan ada isi yang dibungkus dengan tampilan yang baik oleh karena juga menyesuaikan dengan perkembangan zaman, maka itu tidak akan kehilangan arah. Begitu ya, Li. Nah, yang kedua, ada dari Yambres Biu. Yambres Biu berkata seperti ini. Penggembalaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tugas-tugas dan pelayanan gereja. Maka penggembalaan memiliki kaitan atau hubungan untuk saling melengkapi dalam usaha untuk menumbuhkan dan mengembangkan gereja. Sehingga dengan demikian, gereja bisa mandiri dan menjadi gereja yang bertumbuh. Karena adanya koinonia, persekutuan gembala dan jemaat untuk menyembah Tuhan, bahkan mendengarkan firman Tuhan. Dari salah satu tugas gembala marturia. Nah, oke. Penggembalaan sebagai pemberitaan firman merupakan bagian dalam pelayanan yang harus dilaksanakan oleh gereja dalam mewujudkan misinya di dunia. Nah, dan dalam pemberitaan itu tidak hanya ditujukan kepada golongan tertentu, tetapi keadaan seluruh manusia yang ada di bumi ini. Inti pelayanan ini adalah pelayanan pastoral sebagai pemberi bantuan atau menguatkan dan membantu orang agar ia dapat menolong dirinya sendiri. Tetapi dalam praktik pelayanan, mereka lebih banyak melakukan dalam bentuk verbal dan kurang sekali dalam bentuk perbuatan diakonia karena mereka harus benar-benar berfungsi sebagai persekutuan pelayanan bagi mereka yang membutuhkan dalam pelayanan mereka, diaken-diaken sebagai komponis persekutuan. Sedangkan tantangan dihadapi oleh gembala adalah hamba Tuhan bukan hanya dituntun untuk dapat memenuhi kebutuhan spiritual jemaat, namun juga dituntun untuk dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang lain dari jemaatnya. Ada banyak gereja memperlakukan hamba Tuhan seperti karyawan atau pegawai yang dapat diperintah untuk melakukan segala sesuatu yang diminta oleh majikannya. Hamba Tuhan juga dituntut menjadi orang yang serba bisa dalam pelayanan yang diembannya. Hamba Tuhan dituntut untuk dapat menjalankan semua tugas pelayanan penggembalaan dan maksimal. Apabila hamba Tuhan gagal dan lalai untuk menjalankan kewajibannya dengan maksimal, maka akan menghadapi berbagai macam konsekuensi, mulai diperingatkan hingga diberhentikan dari pelayanan. Dan ada juga tantangan dari luar seperti ajaran sesat. Ini yang sering terjadi dalam pelayanan sebagai seorang gembala. Ya, saya setuju sekali pendapat Yambres ini ya. Nah, berbagai tantangan yang dialami oleh hamba Tuhan ya. Kadang-kala ada juga hamba Tuhan yang mau diperintah-perintah asal diperintah oleh jemaatnya. Nah, ini biasanya terjadi seperti ini. Hal ini bisa terjadi karena apa? Jemaat itu lebih kaya dari gembalanya. Jadi oleh karena dia kaya, dia merasa dan kemudian banyak memberi terhadap gereja. Nah, lama-lama jadi apa ya? Motivasinya jadinya bukan motivasi, lebih kepada pada akhirnya ada kecenderungan rasa ego itu yang kemudian bermain ya. Dan ini yang harus sebenarnya dikembalikan kepada dasarnya yang semula, bahwa ketika jemaat mampu berbagi bukan karena apa yang dimilikinya atau bukan karena dia memiliki banyak, tetapi lebih kepada dia berbagi itu, dia memberi kepada gereja karena memiliki kesadaran bahwa duluan dia menerima kebaikan. Nah, kebaikan apa itu? Yakni keselamatan yang sudah Tuhan Yesus berikan dalam hidupnya. Nah, ketika kesadaran ini ada, otomatis itu akan mengikis keegoisan, kesombongan, oleh karena kesadaran diri terhadap kemampuan dalam memberi, terutama ketika dia lebih mampu dibandingkan dengan jemaat yang lain. Oleh karenanya
dalam hal ini gembala juga harus bersikap tegas baik terhadap dirinya sendiri maupun terhadap jemaatnya supaya ini tidak menjadi cedera lah ya, tidak menjadi cedera di dalam penggembalaan hamba Tuhan tersebut. Nah, selanjutnya ada jawaban misionaris. Jawaban misi adalah tantangan yang dialami seorang gembala dalam zaman sekarang. Gembala atau hamba Tuhan yang melayani sebagai gembala di gereja memiliki banyak dimensi tanggung jawab dalam pelayanannya. Hamba Tuhan sebagai gembala umat bukan hanya dituntut untuk dapat memenuhi kebutuhan spiritual jemaatnya, namun juga dituntut untuk dapat memenuhi kebutuhan yang lain dari jemaat yang digembalakan. Hamba Tuhan dituntut untuk dapat menjalankan semua tugas pelayanan penggembalaan dengan maksimal. Apabila hamba Tuhan gagal dan lalai untuk menjalankan kewajibannya dengan maksimal, maka akan ia terancam kehilangan pelayanan. Nah, selain itu, seorang gembala hamba Tuhan juga harus belajar untuk rendah hati sehingga rela melakukan tuntutan gereja yang mungkin tidak sesuai dengan tugas dan kewajiban. Sebagai hamba Tuhan, kita harus meneladani Kristus yang mau merendahkan dirinya sedemikian rupa. Oke, sepakat untuk misi juga ya. Tapi ini pengulangan dari apa yang disampaikan oleh Yampe sebelumnya. Khususnya tentang apa ini tadi? Tentang kalimat hamba Tuhan sebagai gembala umat bukan hanya dituntut untuk dapat memenuhi kebutuhan spiritual jemaat yang digembalakan ya. Dan selanjutnya itu adalah kalimat yang digunakan oleh Yamres. Nah, tetapi di sini ada tuntutan juga, ada sorotan misi terhadap peran gembala ya. Peran gembala, bahwa gembala itu harus memiliki kerendahan hati. Ya, mau melakukan pelayanan itu tanpa memilah-milah atau tanpa pilih-pilih. Ya, memang ini fenomena juga ini ya, dapat dikatakan ini sebuah fenomena bahwa ya memang ada beberapa gembala, apalagi kalau sudah gembala besar, gembala yang punya jam terbang tinggi ya, kok jam terbang tinggi, maksudnya jam pelayanannya sangat tinggi sekali, sampai keluar kota, keluar daerah, keluar negeri malah ya. Tetapi pada akhirnya pelayanan di gerejanya sendiri menjadi terbengkalai. Nah, ini juga harus hati-hati. Kalau memang sudah mampu melakukan pelayanan di luar gereja kita sendiri, maka kita harus mempersiapkan terlebih dahulu jemaat kita supaya mereka memiliki kemampuan untuk melakukan 3 tugas panggilan gereja itu. Jadi mereka harus dipos-poskan supaya pelayanan bisa berjalan dengan baik, sekalipun kemudian gembala tidak ada di tempat. Ya, oke. Next, kita melihat siapa ini? Yarnis. Jadi kita lihat dulu jawaban Yarnis. Yarnis berkata seperti ini, penggembalaan itu disebut sebagai suatu bagian yang memiliki hubungan erat dari tugas-tugas dan pelayanan gereja. Untuk itu hubungan penggembalaan dengan pelayanan gereja yaitu untuk saling melengkapi dalam usaha menumbuhkan dan mengembangkan gereja. Sehingga dengan demikian gereja bisa mandiri dan menjadi gereja misioner yang baik seperti yang dikehendaki Tuhan, di mana penggembalaan itu melakukan pelayanan di gereja seperti pemberitaan firman, penggembalaan melakukan usaha konseling, pembinaan persekutuan, bahkan dalam bentuk pelayanan diakonia. Oke. Nah, kemudian Yarnis juga berkata bahwa pada umumnya yang sering dilihat saat ini hambatan yang dialami seorang gembala pelayanan pastoral itu adalah banyaknya tuntutan dari setiap jemaat gereja untuk mengharapkan seorang gembala pastoral menjadi gembala yang mampu menanggung seluruh permasalahan dalam gereja, baik itu permasalahan jemaatnya, bahkan permasalahan pekerjaan-pekerjaan yang mesti dilakukan oleh gereja itu. Nah, kalau model begini sih ya bisa babak belur ya, cepat mati gembalanya kalau semua dibebankan kepada gembala. Nah, untuk menyikapi hal ini, itulah peran seorang gembala, harus mendidik jemaatnya menjadi jemaat yang dewasa secara rohani, saudara ya. Oke, Yarnis. Jadi dalam hal ini ya, gembala supaya tidak babak belur, tidak mati muda, ya juga harus memiliki strategi, ya,
membimbing jemaatnya yang memiliki potensi, ya, dijadikan sebagai semacam apa ya kalau dikatakan pengerja gereja atau majelis gereja atau penatua gereja yang membantu pelayanan penggembalaan itu sendiri. Ya, dalam sebuah gereja saya pernah melihat dalam gereja itu bukan hanya ada pelayanan apa namanya ini, pelayanan persekutuan, pelayanan apa namanya marturia, tetapi dalam pelayanan diakonianya bukan hanya ada yang mengunjungi jemaat ya atau ini, tetapi ada semacam ruang konseling ya, yang mana ada orang yang dipekerjakan oleh gembala dalam pos tersebut untuk melayani berbagai masalah-masalah yang apa namanya dialami oleh jemaatnya. Nah, jadi bukan hanya gembala saja yang melayani, tetapi ada hamba Tuhan yang lain ya yang membantu pelayanan tersebut untuk ada dalam pos itu untuk menerima semua keluhan jemaat, saudara. Ya, ini supaya apa namanya hamba Tuhannya yang nggak cepat mati muda lah pokoknya ya. Oke, bisa dipahami ya, Yernis. Oke, kita masuk jawaban berikutnya. Karunia dari Sarah ya. Nah, Sarah menuliskan gembala dalam gereja sebagai pemberita firman Allah, sebagai konseling dan diakonia adalah suatu jawaban terhadap kebutuhan setiap orang akan kehangatan, perhatian, penuh dukungan, dan penggembalaan. Penggembalaan juga usaha yang dijalankan oleh pastor untuk membantu orang agar ia dapat menolong dirinya sendiri. Oke, dan pelayan bukan hanya saja orang umum dan koinannya, tetapi juga ini sepertinya ditulis ini di atas ya, siapa namanya? Uli. Nah, tantangan yang sedang dihadapi oleh para gembala adalah adanya perkembangan teknologi yang terus maju, jadi para gembala harus mengikuti dan menyesuaikan perkembangan di era digital yang semakin maju. Tetapi untuk menggembalakan di daerah pedalaman, para gembala pastinya sangat kesulitan dalam kepercayaan yang dianut oleh warga pedalaman, meyakinkan mereka bahkan bahwa Yesus Kristus yang juru selamat dan yang sedang terjadi saat ini adalah bagaimana pelayanan mereka tetap terlaksana meskipun dalam keadaan pandemi COVID-19 ini. Nah, kalau untuk jawaban ini apa namanya? Sarah ya, untuk tantangannya ya Bu Nilam cukup sepakat ya, bahwa ya hamba Tuhan juga harus mengikuti perkembangan teknologi yang terus maju supaya tidak tertinggal di belakang. Kalau tidak mengikuti perkembangan ya lama-lama gereja itu bisa mati ya, pada akhirnya bisa tutup. Oke, selanjutnya jawaban Eben. Eben mengatakan peran gembala dalam pelayanan adalah menentukan apa ini? Visi dan misi gereja, pelayanan mimbar, menjaga kebutuhan dan persekutuan jemaat dengan Allah. Nah, sebagai hambatan yang seringkali dialami oleh gembala adalah dalam menghadapi sikap jemaat yang berbeda-beda, itu hal yang sangat membuat kepala seorang gembala pusing. Oke. Sekarang zamannya sudah canggih, bukan hanya peralatan atau media yang canggih, tetapi sekarang manusia juga sudah sangat canggih. Dengan ini juga bisa jadi hambatan kepada gembala. Karena di era teknologi yang serba canggih, gembala dituntut harus bisa mengupgrade pengetahuan dan dipaksa harus seimbang dengan situasi atau kecanggihan yang ada pada zaman sekarang ini. Ya, sepakat. Jadi hamba Tuhan juga harus mengikuti ya, sama seperti jawaban Bu Nilam atau tanggapan Bu Nilam terhadap jawaban Sarah. Ya. Hamba Tuhan itu harus belajar terus. Belajar itu ya never ending ya, nggak pernah ada matinya pokoknya. Ya. Tidak ada akhirnya kalau yang namanya belajar. Oleh karenanya kita harus benar-benar memiliki ilmu yang mumpuni juga, mengingat bahwa yang kita hadapi bukan hanya jemaat yang tidak sekolah, saudara, atau yang hanya tamat SD atau jemaat yang hanya tamat SMP, tetapi juga apalagi dalam masa kini ya orang-orang rata-rata berpendidikan sudah sarjana, SMA sarjana, ya bahkan udah ada yang pasca sarjana, doktor. Kalau kita tidak mengupgrade diri, hamba Tuhan itu tidak mengupgrade diri ya mau gimana lagi. Lama-lama dia akan tersingkirkan dan pelayanannya juga tidak akan maksimal. Oke, saudara, begitu saja jawabannya untuk
diskusi saudara pada pertemuan kelima minggu lalu. Oke. Nah, perhatikan ini adalah situasi COVID-19 saudara. Jadi saya menghimbau supaya saudara tetap sehat ya dan berjaga-jaga. Gunakan selalu masker saat beraktivitas, kemudian hand sanitizer, dan juga rajin-rajin cuci tangan. Kiranya kita terhindar dari segala dampak dari COVID-19 ini. Dan Yesus kiranya melindungi dan menyertai kita. Amin. Dan Yesus memberkati. Oke saudara,